Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurma Jumitasari. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Angkatan 2020. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara belajar di rumah yang efektif selama COVID-19. Yang mana video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah yakni Literasi Digital dengan dosen pengampu yakni Bapak Edi Noviana MPD. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa di seluruh negara di dunia ini sudah terkena adanya dampak wabah COVID-19. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang terjadi pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 2 Maret 2020, COVID-19 ini muncul di Indonesia sehingga memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia. Semenjak adanya COVID-19 ini, seluruh aktivitas masyarakat di Indonesia berkurang, seperti pasar, tempat wisata, sekolah, dan lain-lainnya ditutup. Untuk mengurangi penularan COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu melakukan aktivitas di rumah dan selalu untuk menjaga kesehatan. Ini semua juga tertuju kepada seluruh siswa dan juga seluruh mahasiswa yang aktivitas belajarnya berpindah ke wahana digital. Belajar secara online ini disebut juga dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. PJJ atau belajar secara online ini, seluruh siswa dan juga mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan jaringan atau dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi di masa COVID-19 ini merupakan hal yang wajib digunakan dalam media pembelajaran. Nah, selanjutnya, di masa COVID-19 ini, tentunya kita semua, baik siswa maupun mahasiswa, diharuskan untuk mengikuti pelajaran atau perkuliahan di rumah. Nah, untuk belajar di rumah yang efektif, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di masa COVID-19 ini, siswa dan terlebihnya mahasiswa diharuskan untuk mendownload media online untuk melaksanakan pembelajaran pada saat itu juga. Media pembelajarannya ini ada seperti Zoom, Google Meet, Classroom, WhatsApp, dan juga yang lain-lainnya. Yang kedua, yakni siapkan koneksi internet. Hal yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan secara online ini, yakni perlu adanya koneksi internet. Jika kita tidak ada koneksi internet, maka kita tidak bisa mengikuti pembelajaran atau perkuliahan pada saat itu juga. Sebaiknya kita menggunakan jaringan WiFi karena ini dianggap lebih hemat dibandingkan dengan membeli kuota setiap bulannya. Namun, kuota juga diperlukan karena untuk mengantisipasi atau untuk berjaga-jaga ketika WiFi tiba-tiba mati. Untuk membeli kuota, jangan melihat dari harganya, namun lihatlah dari kecepatan aksesnya. Nah, ini merupakan salah satu solusi alternatif yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, yakni harus memahami menggunakan informasi dari berbagai sumber. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi saat ini banyak mempengaruhi berbagai hal dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa kecanggihan teknologi seperti mudah bekerja, cepat, berkualitas, efektif, efisien, dan mudah mentransfer data. Namun, di balik itu masih ada beberapa orang yang belum bisa mengerti atau belum bisa menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dengan baik dan juga benar. Menurut Paul Gilster, literasi diartikan sebagai kemampuan untuk memahami
dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang luas yang diakses melalui piranti komputer. Sekarang ini, jikalau kita ingin mencari informasi, tentunya kita menggunakan mesin pencari, yakni seperti Google. Dalam menggunakan Google ini, kita diharuskan untuk berhati-hati, berwaspada dari adanya kejahatan-kejahatan atau dari adanya informasi-informasi yang dipalsukan. Selanjutnya yang keempat yakni atur area belajar yang nyaman. Sebaiknya kita bisa mengatur ruangan atau area belajar kita agar kita bisa merasa lebih nyaman ketika sedang belajar. Area yang nyaman akan membuat kita semua lebih fokus dalam belajar atau dalam perkuliahan, seperti mengatur pencahayaan, udara masuk, dan juga kebersihan area. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yakni istirahat yang cukup. Ketika selesai belajar online, disarankan untuk kita menyempatkan diri sejenak untuk beristirahat. Jika mengistirahatkan badan, kita bisa mempersiapkan diri dan pikiran kita pun juga beristirahat sejenak, sehingga keesokan harinya kita lebih baik dan siap menerima pembelajaran dari guru-guru kita maupun dosen-dosen kita. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.